Oke teman-teman, kita di part sebelumnya kita belajar gimana cara kita bikin cat atau gimana cara kita bisa nampilin file. Kita bikin command line kita sendiri untuk bisa nampilin file ke layar gitu. Jadi kita bisa baca isi dari file. Nah, satu lagi kita mau bikin command grab. Jadi grab ini dia ngebaca parameter dari stdin. Tulisannya seperti ini. Nah, stdin itu apa? stdin itu adalah semacam buffer gitu ya, memori buffer yang disediakan oleh sistem operasi gitu. Jadi nanti kita akan membaca stdin yang dilempar oleh si cat yang udah kita bikin tadi programnya. Oke, sekarang gimana caranya? Kita bikin dulu vim grab sekarang ya, grab.c. Nah, seperti biasa kita bikin include stdio.h atau .h. Kemudian kita bikin in main. Jangan lupa selalu kita bikin in main. Nah, jangan lupa karena kita nanti juga akan bikin nanti kan grab spasi something gitu. Kita nggak akan kayak grab beneran gitu, tapi nanti kita akan cuman ngambil satu argumen aja. Kayak sebelumnya kita ngambil satu argumen aja. Karena kita akan membuat yang sangat simple. Kemudian nanti kita find argumen tersebut ke dalam artikel yang sudah kita load melalui cat tadi. Oke, jangan lupa tadi pakai apa? Kalau mau ngambil komen argumen in argc. Sebenarnya ini variabelnya bebas sih, cuman buat standar aja biar mudah aja kita ingat. Oh, argc count gitu kan ya. Nah, sama char bintang apa nih? argv ya. Oke. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita buat dulu aja sekarang di sini. Return 0, jangan sampai lupa. Oh, sorry. Kemudian kita bikin fungsi find. Find ini menerima apa? Parameter. Gitu. Parameternya apa? Sorry. Parameternya apa? Parameternya juga adalah char bintang gitu. Misalnya di sini keyword. Nah, baru deh kita bikin char bintang find. Kemudian di sini char bintang keyword. Kenapa di sini kita pakai char bintang find? Karena yang akan kita return adalah string gitu. String tadi kan yang sudah saya jelaskan, string itu adalah array of karakter, array of char. Sehingga array of char itu kan sama dengan apa? Char bintang gitu. Baru kita bikin di sini. Oke. Gimana caranya kita bisa read value dari stdin? Ada dengan cara yang sama kayak kita mau buka file. Sederhana. Ketik aja file bintang. Jangan lupa tadi kita bikin dulu pointer untuk file pointer ya nggak. Kemudian kita open. Jangan lupa modenya adalah R karena kita mau read. Nah, kalau misalnya isi dari pointer itu null gitu, kalau null maka kita bilang nih, wih error nih gitu kan. Kita bikin apa? Printf kurang T. Kita bikin apa nih di sini? Kalau misalnya dia null, gagal gitu ya, salah, itu kita kasih printf. Printf-nya apa? Kalau tadi kita langsung tampilin ke layar menggunakan putchar, sekarang kita akan taruh ke dalam variabel. Gimana caranya? Sebelum kita taruh dalam variabel, jangan lupa SOP wajib kita tutup dulu supaya kita nggak lupa. Oke. Caranya adalah dengan kita bikin dulu satu variabel di sini. Misalnya kita bikin satu variabel namanya row gitu ya. Row gitu. Nah, kita bikin row. Nah, berarti kita bikin nih while. Kita bikin dulu deh sini char ch gitu aja ya.
Oh iya, di sini kita bikin. Oh iya, jangan lupa di sini kita untuk sederhana aja, kita pakai buffer aja lah. Buffer size itu maksudnya adalah maksimum karakter yang boleh disimpan oleh si array. Kita coba batasi aja. Oke, kita misalnya berikan 10.000 deh ya. Oke, jadi di sini kita bikin juga counter gitu ya. Int c sama dengan 0. Oke. While ch sama dengan f get c, jangan lupa fp tidak kurang dalam kurung tidak sama dengan eof belum sampai end of file gitu ya. Maka kita, kalau tadi kita pucar, sekarang kita jangan pucar, tapi kita masukkan ke dalam variabel. Gimana caranya? Oh iya, di atas jangan lupa. Ini kita harus malloc. Raw sama dengan malloc. Jadi char bintang. Jadi kita pakai fungsi malloc. Malloc ini maksudnya kita memberi memory allocation. Jadi kita kayak siapin tempat gitu di memori buat initialization dari raw-nya tadi. Dari si variabel raw ini. Caranya adalah buffer size dikali size of char. Bingung teman-teman seperti ini. Jadi kita mengalokasikan di memori byte-nya itu berapa banyak? Byte-nya itu adalah sebanyak buffer size dikali size of char. Nah, size of char itu maksudnya apa? Size of dari char itu kan berarti berapa? 1 kan. Setiap karakter itu kan bernilai 1 kan. Jadi di sini 1 dikali nanti akan dikali sama banyaknya buffer size yang udah kita set. Jadi akan ada 10.000 byte gitu. Oh iya, kalau kita pakai malloc jangan lupa kita pakai include std lib.h. Oke. Ini soalnya kalau kita pakai malloc tuh adanya di stdlib.h, jadi harus pakai stdlib.h. Setelah itu kita baru taruh ch ke dalam raw ke c, kemudian c plus kita c nya kita iterate terus, kalau nggak nanti dia ketimpa terus di variabel pertama. Nah, untuk meyakinkan, untuk debug ini saya bikin ya. Untuk debug kita printf saja ya. Oke, nggak usah gitu deh, kita printf langsung seperti ini. Printf s, raw titik koma. Oke, sampai sini udah clear ya. Oke, untuk char ini kita return saja dulu supaya nggak error nanti. Returnnya itu adalah 0. Oke, kemudian kita wiki, jangan lupa kita compile gcc grep c min o grep 2 ya, jangan lupa. Sorry kepencet. Oke. Di sini ada error. Jadi kita harus lihat lagi code-nya di line berapa? 20 ya. Kita pakai fungsinya pakai fiturnya si vim aja 20. Oke, raw c. Sorry. Di sini kita kelupaan. Sama dengan ch. Nah, kita klik dulu deh biar rapi deh, biar bersih. Oke, berhasil. Kita coba ya. Chat 2 artikel di grep kosong aja lah. Grep 2 ya. Maaf. Nah, berhasil teman-teman ya. Jadi kita sudah berhasil ngebaca data dari stdin. Sekarang gimana cara kita bisa melakukan yang namanya finding gitu.
caranya adalah mudah. Kita clear dulu, balik lagi ke code kita. Oke, nah jadi kalau teman-teman lihat Grab itu kan dia memunculkan kalimat yang mengandung kata-kata yang diberikan di komen argumen di dalam Grabnya gitu. Nah berarti kita sekarang kan kita sudah berhasil nih ngambil data dari std in. Nah kita harus pecah dulu teman-teman menjadi kalimat gitu. Jadi kalau tadi kan jadi satu artikel penuh ya, sekarang kita harus pecah menjadi kalimat. Nah gimana caranya? Grab juga tadi membagi kalimat itu sebagai gitu. Jadi kalau tadi kan jadi satu artikel penuh ya, sekarang kita harus pecah menjadi kalimat. Nah gimana caranya? Grab juga tadi membagi kalimat itu sebagai satu line gitu. Jadi dia nggak peduli kalau di satu line itu ada 2 kalimat, 3 kalimat, 4 kalimat, atau 100 kalimat. Yang penting dia ngebacanya line per line gitu ya. Jadi kita harus pecah artikel kita menjadi line per line gitu ya. Nah, caranya adalah kita bikin dulu fungsi untuk memecah menjadi line per line. Sorry, kita bikin di sini ya. Char. Nah, kalau kita pecah line per line harus pakai bintang-bintang. Kenapa? Karena nanti akan menjadi array of string gitu. Jadi array of array gitu. Nah, ini kita bikin fungsi split. Oke. Yang dia menerima string raw, string mentahan. Berarti char bintang. Di sini saya bikin gini aja deh. String raw gitu ya. Oke, sekarang kita mau bikin fungsi splitnya ya. Jadi fungsi splitnya itu kita pakai fungsi strtalk. Strtalk itu fungsi bawaannya dari C. Kita bisa pakai di atas ini ada header string.h gitu ya. Jadi di dalam string.h ini udah disiapin beberapa fungsi-fungsi untuk mengolah atau memproses string. Nah, kita akan menggunakan salah satunya itu strtalk. Gimana cara pakainya? Jadi gini cara pakainya. Kita definisikan dulu delimiter gitu ya. Delimiter tuh maksudnya adalah nanti kita mau split teks berdasarkan apa gitu. Nah, delimiter tuh bentuknya biasanya char. Jadi const char delim misalnya kita bikin gitu, yang kita gunakan adalah \n. Ini berarti kita mau pisahkan berdasarkan new line atau berdasarkan enter gitu. Jadi kalau misalnya satu row dia kan pasti ada enternya ya. Satu row dengan row lain ada enter ya. Makanya kalau misalnya satu row dengan dengan row lainnya terpisah /n atau new line, maka bisa pakai si delimiter ini. Langsung aja kita bikin char bintang, terbintang misalnya token sama dengan kita pakai strtalknya. Strtalknya itu berarti dia menerima parameter pertama. Parameter pertama adalah raw-nya, kemudian delimnya. Oke. Nah, kita cek nih if token tidak sama kalau token tidak sama dengan null, maka kita masukkan ke dalam array. Oke, berarti kita harus bikin array-nya dulu ya. Yuk, kita bikin aja array-nya. Kita bikin array-nya itu berarti kita bikin array of string gitu ya. Berarti gimana caranya? Kita pakai char bintang lagi array of str gitu ya. Nah, array of str titik koma, habis itu kita bikin lagi const in buffer array. Ini buat apa? Jadi sebenarnya kita bisa nih, kita bikin array-nya di dinamis gitu. Cuma nanti code-nya akan jadi panjang dan terlalu rumit nanti untuk kita pelajarin. Jadi kita bikin array-nya itu kita batasi aja gitu ya. Jadi misalnya kita cuma mau bikin array yang bisa cuma nerima 100 elemen gitu. Nah, setelah itu kita tinggal inisiasikan array-nya. Caranya adalah dengan array of str sama dengan kita casting dulu, jangan lupa casting ke char bintang-bintang
Mallocnya adalah buffer array dikali size of char bintang-bintang, seperti itu ya. Oke, sampai sini kita udah selesai bikin array-nya. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam array-nya. Jadi kalau misalnya tokennya nggak 0, kita masukkan token ke dalam array. Oke, jangan lupa kita bikin dulu counter dari array-nya. In counter sama dengan 0. Nah, baru di sini kita bikin token ke counter sama dengan token. Sorry, bukan token counter, tapi array of str. Nah, sampai sini udah clear ya. Tinggal kita tambahkan lagi di sini while token tidak sama dengan null. Oke, ini setelah kita masukkan, jangan lupa counternya di plus supaya nanti yang elemen 0 nggak ketimpa. Ini jadi maksudnya apa? Jadi kita mau tes gitu ya, apakah kita akan tes apakah tokennya itu null atau enggak gitu ya. Kemudian kita if token sama dengan null, maka kita masukkan nih ke array of str counter sama dengan token. Dan kita counter. Oke, kita return dari resultnya. Kemudian tinggal di atas kita panggil si splitnya, fungsi splitnya. Berarti kita bikin dulu nih char bintang-bintang SPL sama dengan split. Yang di split apa? Yang di split adalah row ya. Nah, di koma. Oke, coba kita lihat isi dari splitnya. Kita for in i sama dengan 0 berarti kita tesnya itu adalah SPL ke i tidak sama dengan 0 i plus plus. Di sini kita printf. Berarti SPL ke %d sama dengan %s. Oke, berarti %d-nya adalah i. Ininya SPL ke i di koma. Jangan lupa untuk bikin slash n. Oke, kalau udah selesai, langsung kita compile. Oke, kita compile masih ada error. Ini berarti kita bisa lihat di undeclared array of str. Oke, array of kurang 1 ya. Oke. Oh iya, di sini ya. Kita kebiasaan nih. Bisa pakai bahasa programan lain ya. Jadi kurang titik koma ya. Ini juga kurang titik koma. Oh, ini kurang R juga ya. Oke, kita save, kita compile, return result. Oke, returnnya bukan result nih. Tapi tadi returnnya adalah array of str. Array of str. Oke, masih error di to. Kenapa tuh?
Oke, ini masih gagal. Ini seharusnya bukan to tapi adalah daily. Oh, jangan lupa nggak ada titik koma. Oke. Oke, masih ada warning ya. Oke, oh jadi dia mintanya delimiternya itu adalah string. Oke, delimiter ini tinggal kita tambahkan bintang. Kemudian ini kita ubah jadi ini. Oke, kalau udah kita compile kita udah beres. Compile lagi biar pasti. Sekarang tinggal kita kita jalankan. Nah, muncul tuh gitu. Oke teman-teman, sampai sini kita udah berhasil splitting dari teksnya. Jadi setiap line-nya sudah berhasil kita ambil menjadi array. Oke, jadi sekarang tinggal kita bikin function to find. Jadi nanti kalau ada line yang mengandung kata-kata yang kita cari, maka kita harus tampilkan line-nya. Oke, langsung aja yuk. Caranya adalah dengan sorry tadi ada kendala sama screen saya. Jadi tadi saya sebenarnya udah coding udah sampai selesai sebenarnya. Cuman entah gimana dia nggak ke ambil yang bagian belakang. Oke, kita buka code kita ya. Jadi tadi code-nya adalah sampai di find ya. Find-nya itu tadi kita pakai strcmp. Nah, jadi udah saya code di sini. Kita nggak bisa pakai strcmp. Kenapa? Karena strcmp itu sebenarnya digunakan untuk misalnya kalian mau membandingkan kata apel dengan kata apel gitu. Tapi kalau misalnya kita mau cari kata halo di halo dunia, kita harus pakai str. Nah, jadi str itu digunakan untuk mencari string dalam string. Oke. Fungsi kita sederhana, cuman cek aja kalau misalnya if str ini tidak sama dengan null gitu ya. Kemudian di return, else-nya return null. Oke. Nah, di sini juga udah saya bikin code-nya. Sorry teman-teman nih. Jadi nggak live coding nih yang bagian sini. Nah, jadi kemudian kita tinggal tambahkan aja gitu ya di bagian sini. Ini di bagian sini. Tadi kan kita for di atasnya itu adalah for ini tadinya kan memang untuk ngeprint hasil dari splitted text-nya. Nah, sekarang kita tinggal ubah, ganti jadi if. Kalau find ini fungsi yang kita buat tadi, kalau misalnya ini SPLI itu maksudnya adalah line ke i itu mengandung kata argv. Argv itu maksudnya adalah parameter yang diberikan di setelah comment grab gitu. Nah, jadi kalau misalnya si line mengandung kata yang kita cari itu berarti tidak sama dengan null, maka kita print F gitu. Nah, hasilnya jadi kayak gini. Kita clear aja ya. Oke, nggak apa-apa nih, saya compile ulang lagi aja. Ya. Oke, saya compile ulang sebentar. Nah, kalau kita jalankan seperti ini, dia udah bisa mencari kata menurut gitu. Jadi line yang mengandung kata menurut dia akan tampilkan ke layar. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, terus gimana sih caranya kita bisa gunakan komen kita tapi nggak pakai dot slash gitu, jadi beneran kayak cat atau grab biasa. Nah, caranya adalah teman-teman ini saya udah buat karena tadi sebenarnya videonya udah record gitu. Nah, ini teman-teman bikin satu bikin satu directory dengan cara mkdir gitu ya, mkdir bin. Nah, mkdir bin, kemudian teman-teman cp, teman copy cat2 ke bin gitu. Copy juga grab 2 ke bin gitu ya. Nah, kalau udah selesai nanti teman-teman akan lihat bin teman-teman akan jadi seperti ini. Tuh ada cat dan grab. Nah, tinggal teman-teman daftarkan ke environment variable. Caranya adalah environment variable path. Caranya adalah gini. Kita ekspor pakai perintah ekspor gitu ya. Kita pakai perintah ekspornya itu ke ekspornya ke path. Nah, sama dengan titik 2 terus ke path kita ya. Ini path kita gitu. Nah, saya jelasin sedikit dulu nih. Ini kenapa harus pakai $path? Karena kalau nanti teman-teman nggak pakai $path gini,
Tuh langsung kayak gini, nanti si si environment variable path yang sudah ada itu ke override semuanya gitu, ketimpa semuanya sama path kita. Nah nanti banyak banget dari komen-komen yang tadinya jalan jadi nggak jalan. Jadi hati-hati kalau misalnya setting ini ya. Nah saya PWD dulu aja deh. Nah ini adalah PWD saya. Berarti nanti ini path ini tinggal ditambahin /bin ya, karena tadi kan binary kita dari bin ya. Nah tinggal kita kemudian export path, jangan sampai salah, $path. Oke, jangan sampai salah ya. Ini kita seperti ini, bin, enter aja. Nah gimana cara ngeceknya? Kita echo $path. Oke. Nah ini bener nih berarti kalau kayak gini, nggak salah karena variabel sebelumnya, path sebelumnya juga udah muncul ada di sebelum path baru kita gitu. Oke, sekarang kita cek ya. Caranya adalah dengan chat 2 artikel, langsung aja nih grab apa misalnya Kompas ya. Grab 2 Kompas. Muncul ya teman-teman ya. Gitu. Oke teman-teman. Mudah kan ya? Nggak terlalu sulit ya. Oke. Mungkin buat beberapa teman-teman mungkin melihat ini sebagai sesuatu yang agak rumit karena saya menggunakan bahasa C gitu ya. Kenapa saya cobain di sini pakai bahasa C? Karena gini teman-teman. Biasanya kalau teman-teman misalnya lihat di source code-nya komen-komen ini gitu ya, biasanya yang muncul tuh adalah bahasa C gitu. Jadi maksud saya supaya teman-teman kebiasa aja bahwa kalau misal teman-teman mau kontribusi, teman-teman mau bikin komen baru gitu ya, biasanya ya terbiasa dengan bahasa C gitu ya. Karena memang kalau teman-teman mau kontribusi di repo yang udah ada, biasanya juga mereka menggunakan bahasa C. Jadi biasanya ya, bukan semuanya gitu. Jadi teman-teman harus sehingga terbiasa menggunakan bahasa C nih. Nah, jadi misalnya teman-teman nanti mau belajar bahasa C, mau nanya tentang pointer, mau nanya tentang hal lainnya, itu bisa komen aja. Atau kalau misalnya teman-teman ngerasa code saya ada yang salah atau nggak efektif, atau teman-teman punya saran yang lebih baik, boleh di komen aja. Oke, kalau misalnya suka sama video ini boleh di like, kalau nggak suka boleh di dislike. Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, boleh di share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain bisa sama-sama belajar bareng di channel ini. Oke, thank you, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.